Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat dan umat beliau hingga akhir zaman. Kemudian senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita meminta ilmu, meminta dimudahkan pemahaman, dan kita meminta istiqomah karena ilmu milik Allah hakikatnya. Ya, ilmu itu hakikatnya milik Allah, sehingga tidak boleh kita menyandarkan karena kecerdasan kita. Semuanya karena kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita minta istiqomah, semoga selalu bisa senantiasa belajar bahasa Arab. Baik. Silakan dibuka kembali materi kita membahas buku yang ringkas, Matan al-Bina wal Asas fi Ilmi Tasrif. Matan al-Bina dalam bidang sorof dasar. Setelah kita pertemuan pertama kita selesaikan 6 wazan, yakni 6 wazan sulasi mujarrad, ya. Kemudian di pertemuan kedua yang lalu juga kita sudah selesaikan wazan-wazan yang sulasi mazid dengan tambahan 1 huruf, ya, dengan tambahan 1 huruf dan dengan tambahan 2 huruf. Iya, betul ya. Jadi itu pertemuan yang lalu kita sudah membahas sulasi mazid, yaitu fi'il yang asalnya 3 huruf kemudian ditambahkan 1 huruf atau 2 huruf atau 3 huruf. Nah, yang 1 huruf sudah kita bahas, yaitu ada penambahan 1 huruf, contohnya af'ala yuf'ilu, ya, akrama yukrimu. Kemudian yang kedua, bab wazan yang kedua, penambahan 1 huruf, contohnya fa'ala yuf'ilu, contohnya farroha yufarrihu. Kemudian bab ketiganya wazannya fa'ala yufa'ilu, contohnya qatala yuqatil. Begitu pula sulasi mazid yang ketambahan 2 huruf. Bab pertama yaitu in fa'ala yanfa'ilu, contohnya in kasara yankasiru. Kemudian bab yang kedua wazannya ifta'ala yafta'ilu, contohnya ijtama'a yajtami'u. Kemudian yang bab ketiga if'ala yaf'alu, contohnya ihmarra yahmarru. Bab yang keempat tafa'ala yatafa'alu, contohnya takallama yatakallamu. Dan bab yang kelima, bab yang terakhir dari sulasi mazid yang ketambahan 2 huruf, berarti 5 huruf kan? Kalau ketambahan 2 huruf totalnya 5 huruf. Contohnya yang kelima, bab kelima tafa'ala, wazannya tafa'ala yatafa'alu, contohnya taba'ada yataba'adu. Nah, itu sekilas murajaah atau review pelajaran-pelajaran kemarin. Nah, insyaallah kita pada pertemuan pagi ini kita akan selesaikan sulasi mazid yang ketambahan 3 huruf, yaitu ada 4 wazan. Ya, silakan dibuka. Qala al-muallif, penulis menyebutkan an-naw'u as-salisu, ya, sudah ketemu. An-naw'u as-salisu wa huwa ma zida fihi salah satu ahrufin ala sulasi. Ada 4 wazan dari sulasi mazid, kita namakan sulasi mazid 3 huruf. Sulasi mazid yang ketambahan 3 huruf, sehingga totalnya 6 huruf fi'il madinya. 6 huruf fi'il madinya berarti fi'il mudhari'nya 7 huruf. Itu sudah otomatis, karena fi'il mudhari' ditambahkan 1 huruf lagi di awal katanya. Jadi, wazan atau bab yang pertama dari sulasi mazid yang ketambahan 3 huruf, di situ lihat adalah istaf'ala, ya, istaf'ala.
Istaf'ala yastaf'ilu. Istaf'ala yastaf'ilu. Ini juga termasuk populer ya. Wazan ini termasuk populer, familiar, dan sering digunakan. Silakan ditandai. Jadi dari 35 wazan, ini termasuk wazan yang populer. Yang banyak sekali penggunaannya dalam istilah-istilah syariat. Contohnya istilah istighfar, ya kan? Dari wazan ini, istighfaro, yastaghfiru, istighfaron. Dari wazan ini. Jadi silakan dikasih tanda wazan-wazan yang penting. Adapun yang tidak terlalu banyak keluar, maka kita sekedar baca saja. Ya. Sekedar kita tahu saja. Baik, kita mulai. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan. Contohnya mauzunuhu istakhraja yastakhriju istikhrajan. Artinya bisa artinya keluar, bisa artinya mengeluarkan. Ya tergantung nanti konteks kalimat apakah muta'addi ataukah lazim. Masih ingat muta'addi lazim? Muta'addi fiilnya, kata kerjanya butuh objek. Lazim, kata kerja tidak butuh objek. Ya, tandanya apa tandanya? Wa alamatuhu an yakuna madhihi ala sittati ahrufin bi ziyadatil hamzati was-sini wat-ta'i fi awwalihi. Wa alamatuhu, tandanya cirinya, an yakuna madhihi fi'il madinya ala sittati ahrufin, ada 6 huruf. Kenapa 6 huruf? Karena tadi 3 tambah 3. 3 huruf utama yaitu fa'alanya. Fa'alanya berarti kalau istakhraja, mana 3 huruf utamanya? Yaitu khorojanya. Khorojanya itu 3 huruf utama. Tambahannya berarti yang mendahuluinya itu tambahannya. Biziyadatil hamzati, dengan ketambahan hamzah, huruf pertamanya pada fi'il madinya. Wasini, dan sin, kemudian watta'i. Dan ta fi awalihi, di bagian pertama. Ista gitu kan. Ista itu tambahannya. Baik, sudah. Wa bina'uhu li ta'diyati ghaliban. Fungsinya, penyusunannya itu dibentuk untuk muta'addi. Untuk memiliki objek ghaliban, tapi sifatnya mayoritas. Ini yang paling mayoritas. Ghaliban. Umumnya demikian. Wa qad yakunu, yang terjadi jarang terjadi adalah lazimah. Sedikit yang lazim. Terkadang lazim, tidak punya objek. Misalul muta'addi, contoh yang punya objek, nahwu istakhraja Zaidun al-mala. Zaid mengeluarkan hartanya. Zaid mengeluarkan harta itu. Atau bahasa kitanya, Zaid menginfakkan hartanya gitu. Zaid menginfakkan, mensedekahkan hartanya. Maka al-mala di situ objeknya. Istakhraja ikut wazan istaf'ala. Jelas? Sekarang yang lazim. Wa misalul lazimi, contoh yang tidak punya objek. Nahwu, contohnya adalah istahjaro. Ana ulangi. Istahjaro at-tinu. Ya, istahjaro at-tinu. Tahu mana istahjaro? Itu ikut wazan istaf'ala. At-tin apa at-tin? Kita sering dengar tin. Watini wazaitun, ya, waturi sinin, apa tin itu tanah, ya, bisa kita terjemahkan tanah. Kalau istajaro maknanya itu membatu, nah gitu. Kita terjemahkan membatu, membatu. Saya ulangi tadi yang istahroja. Kalau istahroja pakai khoroja, itu maknanya muta'addi. Anaralat, ya, tidak ada makna lazimnya. Wallahu a'lam. Tidak muncul makna lazimnya. Ya, istakhraja itu muta'addi. Tidak ada yang lazim. Ada pun yang lazim pakainya istahjaro. Istahjaro kan beda ya sama istakhraja. Kalau istakhraja, kata asalnya khoroja. Kalau istahjaro, kata asalnya apa di sini? Yaitu ha, jim, ro. Beda ya? Beda. Nah, istahjaro atinu artinya tanah itu membatu. Gitu. Tanah itu membatu. Membatu kan nggak butuh objeknya. Membatu. Tanah itu membatu. Bisa dipahami insyaallah. Ya.
Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, bab yang kedua, apa? Oh, masih ada. Wakila, ada pendapat lain bahwa fungsi dari wazan ini, istaf'ala yastafilu, itu fungsinya litolabil fi'li, yaitu menunjukkan tuntutan, permintaan atau tuntutan. Dicatat permintaan atau tuntutan atau permohonan, ya sekitar itulah maknanya. Nahu contohnya astagfirullah. Astagfirullah itu artinya apa? Ai atlubu al-maghfirata minallahi ta'ala. Jadi ingat istighfar itu punya makna tuntutan. Kalau kita bilang istighfar berarti kita menuntut, kita memohon, kita meminta kepada Allah apa? Ampunan gitu. Kalau kita bilang istighfar, astagfirullah, astagfirullah gitu, berarti kita sedang meminta magfirah, atlubu al-magfirah, meminta ampunan minallahi ta'ala. Contohnya misalkan tata tanya. Coba sini ada siapa pesertanya yang sudah habis. Pak Zainuddin ya misalkan. Tata tanya dalam bahasa Arab itu apa? Istilahnya tata tanya. Apa kata tanya dalam bahasa Arab? Kata untuk bertanya. Namanya apa? Isim. Apa? Istifham. Ya, isim. Istifham. Untuk bertanya. Nah, disebut istifham. Dia berasal dari wazan ini. Istaf'ala yastaf'in. Kenapa kata tanya disebut istifham? Karena berasal dari wazan istaf'ala yastafilu, istafhama yastafimu. Lalu, kok jadi bisa terjemahnya bertanya, kata tanya? Istafhama yastafimu istifhama. Istifham, kata tanya. Kenapa disebut kata tanya? Itu istifham. Karena dengan kita bilang istafhama yastafimu istifhaman, artinya kita sedang menuntut tolabul fahmi. Menuntut pemahaman. Nah, dengan cara apa? Bertanya. Jadi bertanya itu solusi untuk menuntut, meminta pemahaman dengan cara bertanya. Gitu. Jadi ada kaitannya istilah-istilah bahasa Arab yang sehari-hari kita baca. Baik. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita lanjutkan ke wazan yang kedua, bab yang kedua. Ya. Di bab yang kedua, wazan yang kedua, perhatikan. If'au ala yaf'au ilu if'i'alan. If'au ala yaf'au ilu if'i'alan. Mauzunuhu i'shaw shaba i'shaw shibu i'shi syaban. Ini termasuk yang jarang ya. Wazan ini jarang dipakai juga sih. Jadi enggak terlalu tekankan untuk dihafalkan. Adapun kalau mau dihafalkan juga boleh. Silakan. Wa alamatuhu cirinya an yakuna madihi fi'il madinya ala sittati ahrufin. Ada 6 huruf. Tambahannya apa saja? Bi ziyadatil hamzati fi awwalihi, yaitu ada hamzah di huruf pertamanya, wa harfin akhara, sedangkan huruf-huruf tambahan lainnya adalah min jinsi aini fi'lihi wal wawi bainal aini wal lami. Yaitu huruf yang sejenis dengan ain fi'ilnya. Ain fi'ilnya kan asyaba. Kan i'syau saba itu dari asal kata asyaba. Ain, shin, ba. Asalnya begitu. Cuma 3 huruf. Ain, shin, ba. Nah, ain fi'ilnya mana? Yaitu shin. Nah, sehingga pengulangan shin yang diulang itu salah satunya adalah huruf tambahannya. Sudah? Dan wal wawi bainal aini wal lami. Dan huruf wawunya juga tambahan. Huruf wawu yang terletak antara ain fi'il dengan lam fi'il, yang terletak antara shin dengan ba, itu juga huruf tambahan. Bisa dipahami insyaallah. Sudah? Wa bina'uhu limubalaghati al-lazimi. Fungsinya, penyusunannya untuk makna banyak, mubalaghah, untuk makna hiperbola, makna sangat atau banyak.
al-lazimi yang terbatas pada fi'il lazim saja, tidak ada muta'addinya. Tidak pakai muta'addi ya. Ini yang lazim. Kita baca. Ili annahu yuqalu asyaba al-ardu. Jadi gini, sebagai pembanding, penulis membuat dua kalimat. Kalimat pertama menggunakan asyaba. Asyaba ini tidak mengandung makna mubalaghah. Gitu. Asyaba ini maknanya biasa, yaitu tadi belum diterjemahkan. Syaba maknanya tumbuh rumput gitu. Tumbuh rumput gitu istilahnya, tumbuh rumput. Sudah. Asyaba al-ardu. Ini contoh yang tidak bermakna hiperbola, tidak ada makna mubalaghah karena pakainya asyaba bukan wazan if'au ala. Maka terjemahnya pun biasa. Maknanya iza nabata ala wajhil ardi fil jumlati. Yaitu bermakna bumi itu, tanah itu tumbuh sejumlah rumput. Atau tumbuh sejumlah rumput di permukaan tanah itu, di permukaan bumi itu, gitu. Jadi nggak ada makna rumputnya, tumbuhnya sangat lebat, gitu, nggak. Biasa, ya. Tumbuh rumput di permukaan bumi itu. Sudah? Wa yuqalu. Nah, ada pula contoh yang kedua, ini menggunakan wazan if'au ala, maknanya nanti mubalaghah. Ya'shawshaba al-ardu. Maka maknanya idza kasura nabatu wajhil ardi, yaitu ketika banyak tumbuh-tumbuhan muncul di permukaan bumi itu. Terjemahnya mungkin bumi itu atau tanah itu tumbuh banyak rumput. Tanah itu banyak rumputnya gitu. Sudah? Tanah itu tumbuh banyak sekali rumput. Ya. Kemudian ini selesai wazan kedua, insyaallah ini mudah. Jadi apa? Wazannya if'au ala, yaf'au ilu, if'i'alan. Baik. Kemudian wazan atau bab yang ketiga kita lewati saja tadi. Yang Anda tekankan cuma tadi yang istaf'ala, yastaf'ilu, istif'alan itu sering penggunaannya dalam kalimat. Nanti jika ada sisa-sisa waktu Anda tambahkan contoh-contoh yang dari wazan istaf'ala, yastafilu, istif'ala. Karena penting banyak contoh-contoh dalam istilah syariat. Baik. Kemudian bab yang ketiga, if'awwala, yaf'awwilu, if'iwalan. If'awwala, yaf'awwilu, if'iwalan. Mauzunuhu contohnya ijlawwaza, yajlawwizu, ijliwazan. Maknanya berjalan dengan sangat cepat. Ya, berjalan dengan sangat cepat. Padahal bentuk sulasi mujarradnya saja sudah maknanya berjalan cepat. Padahal bentuk sulasi mujarradnya yaitu jim, lam dengan zal. Mana bentuk sulasi mujarradnya cuma 3 hurufnya saja, jim, lam, zal. Kita baca jalaza gitu. Jalaza, jim, lam, zal itu maknanya sudah berjalan cepat. Nah, karena ini bermakna nanti disebutkan mubalaghah sama seperti wazan sebelumnya, maka diterjemahkan berjalan dengan sangat cepat gitu. Ijlawwaza, yajlawwizu, ijliwazan. Wa alamatuhu tandanya, cirinya an yakuna madhihi ala sittati ahrufin. Ada 6 huruf juga pada fi'il madinya. Tambahannya apa saja? Bi ziyadatil hamzati fi awwalihi wal wawaini bainal aini wal lami. Dengan tambahan hamzah di huruf pertamanya dan 2 huruf wawu yang terletak antara ain fi'il dengan lam fi'ilnya itu juga tambahan. 2 huruf wawu mana? Itu wawu yang ditasydid itu. Yang terletak antara lam dengan zal, ya, ain fi'ilnya itu lam fi'ilnya itu zal. Nah, maka itu juga wawunya, wawu tasydidnya itu tambahan. Di sini totalnya ada 3 yang tambahan. Wa bina'uhu, tujuan pembentukannya adalah aidan li mubalaghatil lazimi. Juga sama untuk makna banyak atau sangat, hiperbola, ya. Makna berlebih. Al-lazim yang terbatas pada fi'il lazim saja. Li'annahu yuqalu, contoh yang Syekh juga ingin membandingkan makna yang sulasi mujarrad dengan makna yang ini.
sulasi mazid yang ketambahan 3 huruf. Kalau sulasi mujarrad saja contohnya jalaza al-ibilu. Ini lazim ya, lazim nggak ada objek. Jalaza al-ibilu, onta itu berjalan cepat. Itu. Maknanya idza sara sayran bisur'atin. Idza sara sayran bisur'atin. Jika unta itu berjalan dengan cepat. Ya. Maknanya adalah berjalan sangat cepat. Nah, kita sedang membandingkan contoh yang sulasi mujarrad dengan sulasi mazid yang ketambahan 3 huruf ini. Ya, di kalimat paling terakhir dari bab yang ketiga ini, wazan ketiga adalah li'annahu yuqalu jalaza al-ibilu idza sara sayran bisur'atin. Kalau pakai sulasi mujarrad maknanya berjalan cepat biasa. Enggak ada makna mubalaghah, tidak ada makna sangat gitu ya. Onta itu berjalan cepat, gitu saja. Idza sara sayran bisur'ati. Onta itu berjalan dengan cepatnya. Wa yuqalu, kalau kita pakai wazan ini if'awwala, contohnya ijlawwadha al-ibidu, maka maknanya idza sara sayran bi ziyadati sur'atin, dengan tambahan lagi kecepatannya. Sehingga diterjemahkan onta itu berjalan sangat cepat. Ya, onta itu berjalan sangatlah cepatnya. Jadi, nah itu sekilas. Namun tadi sekali lagi yang paling utama, yang paling sering muncul dalam istilah-istilah syariat tadi wazan yang pertama tadi. Yang istaf'ala, yastaf'ilu, istif'alan. Contohnya istakhraja, yastakhriju, istikhrajan. Contoh lain istaghfara, yastaghfiru, istighfaron. Contoh lain istafhama, yastafhimu, istifhaman. Istifham kata tanya yang sering kita pakai, sering kita dengar. Kata tanya itu istifham, itu dari kata istafhama, yastafhimu, istifhaman, dari wazan yang pertama tadi, istaf'ala, yastaf'ilu, istif'alan. Baik, kita lanjutkan, sekarang masuk ke wazan yang keempat. Wazan yang keempat, insyaallah ini juga apa? Insyaallah ini mudah. Baik, teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini ada pertanyaan dulu. Untuk mengetahui kata dasar dari setiap pola kata yang terbentuk sampai ya. Untuk mengetahuinya tadi kita pelajari sulasi mujarradnya. Sulasi mujarrad itu fi'il yang fi'il madinya terdiri dari 3 huruf asli. Nah, dengan kita mempelajari contoh-contoh pada bab sulasi mujarrad yang 6 wazan itu, masih ingat yang 6 wazan yang cuma 3 huruf fi'il madinya, nanti kita ketahuan asal katanya dari apa. Misalkan istaghfara, kok tahu bentuk sulasi mujarradnya itu ghafara misalkan. Ya, karena kita sudah belajar sulasi mujarrad. Ketika kita belajar wazan yang fa'ala yaf'ilu, ghafara yaghfiru. Nah, nanti ketahuan di situ. Misalkan tadi, contoh lagi apa tadi? Misalkan itu yang familiar ya, istilah-istilah yang familiar. Kalau yang tidak familiar ya kita tebak-tebak saja. Misalkan tadi i'sya'u syaba ya kemungkinan besar ain, shin dan ba-nya. Kenapa? Karena hamzah itu biasanya jadi huruf tambahan gitu. Sudah terbiasa sejak awal kita belajar kitab ini, yang namanya hamzah di huruf pertama itu, lihat itu hamzah ya, walaupun tidak ada kepalanya, itu namanya hamzah wasal. Seperti alif tapi itu hamzah sebenarnya. Nah, itu hamzah itu biasanya jadi huruf tambahan. Kemudian yang biasa jadi huruf tambahan adalah huruf-huruf ilat. Huruf-huruf mad kalau istilah tajwidnya. Apa huruf-huruf mad? Ada alif, ada wawu sukun, ada ya sukun di tengah-tengah kata. Itu juga bisa dicirikan tambahan. Sudah, itu yang kedua ya. Saya ulangi. Yang pertama biasanya jadi tambahan itu hamzah, huruf pertamanya. Yang kedua jadi tambahan itu biasanya huruf ilat, huruf yang cacat, atau huruf mad kalau istilah tajwid. Yaitu contohnya ada alif di tengah-tengah kata, ada wawu sukun di tengah-tengah kata, atau ada satu lagi ya sukun di tengah-tengah kata. Ciri yang ketiga, kalau sekiranya kata mufradatnya kurang familiar,
Yang ketiga adalah yang bertasydid atau yang double, yang hurufnya sama, biasanya salah satunya atau bahkan keduanya itu huruf tambahan juga. Contohnya syaba, ini shinnya 2 kali disebut, berarti shin yang pertama itu tambahan. Sehingga tersisa ain, shin dan ba saja. Itu asal katanya. Ya. Juga sama tadi if'alla, if'awwala, ijlawwaza ya. Kira-kira saja itu hamzahnya itu bukan huruf asli, ya, itu hamzah tambahan. Kemudian ada wawu tasydid, itu juga ternyata wawu tasydidnya itu sudah wawu tasydid lagi kan, di situ wawu ciri khas dari huruf tambahan. Maka itu juga dihapus, itu tambahan saja. Sehingga aslinya cuma jim, lam dengan za. Ciri yang terakhir barangkali, ciri yang terakhir apa? Ciri yang terakhir itu biasanya huruf asli itu, huruf sulasi mujarad itu 3 huruf itu, biasanya dari huruf konsonan ya. Ada istilah huruf vokal dengan huruf konsonan, benar ya? Pasangannya vokal dengan konsonan. Selain huruf vokal itu biasanya huruf asli. Huruf vokal itu biasanya itu huruf-huruf tambahannya. Huruf vokal ini wallahu a'lam mungkin Anda kurang tepat istilahnya. Yaitu tadi seperti alif, wawu, ya, huruf-huruf untuk memanjangkan pengucapan. Ya, tadi insyaallah sudah jelas. Di cara pertama, lihat sulasi mujaradnya, kita pelajari lagi. Sudah beli belum buku-buku yang tadi kemarin Anda sarankan, untuk silakan dicari, terutama kitab Mukhtarab, itu banyak sekali contoh-contohnya. Dibaca-baca sulasi mujaradnya, nanti akan membantu kita untuk menentukan 3 huruf utama dari pelajaran sulasi mazid, atau bahkan nanti ada rubai namanya. Rubai pada bab rubai. Fiil-fiil yang terdiri dari minimal 4 huruf. Ya, ada pertanyaan lagi, untuk mengetahui kata warna-warna yang tidak memiliki objeknya, yang belum dipahami artinya bagaimana? Mengetahui kata warna yang tidak memiliki objek. Iya, sama. Kita pelajari bentuk asalnya. Seperti ihmarra gitu. Ihmarra, warna merah. Yang kita tahu bentuk asalnya itu hamira. Hamira itu merah artinya. Atau kita tahu dari istilah syariat. Humaira, bukan istilah syariat. Istilah dalam sirah-sirah nabawi, sirah sahabat, kalau kita belajar secara bagaimana Aisyah itu dalam bab hadis ya. Bagaimana Aisyah itu disebutkan pipinya kemerah-merahan gitu kan. Jadi dari keseharian kita belajar agama, kita ingat-ingat saja warna merah itu apa ya istilahnya. Oh, humaira. Oh, berarti ihmarra itu maknanya warna merah. Bisa dikira-kira gitu. Humaira. Apalagi misalkan ada istilah bayda ya, atau abiyad. Itu warna putih. Kita sering dengar istilah abiyad, bayda, oh warna putih. Kita sering dengar istilah hajar aswad, batu yang hitam. Oh, berarti aswad itu hitam. Berarti sauda juga hitam. Habatus sauda, berarti sauda juga hitam. Jadi kita terbantukan dari kita sehari-hari kita mengamati kejadian atau peristiwa gitu. Itu bisa membantu. Di cara lain kita pelajari secara langsung kitab-kitab mufradat ya, bisa teman-teman juga bisa beli kamus yang sudah dikumpulkan kosakata yang familiar, yang paling banyak muncul dalam kitab. Itu ada namanya kalau nggak salah kamus 3.000 kata kalau nggak salah. Kamus kumpulan sudah dikumpulkan kosakata penting ada 3.000 kata. Itu nggak besar ya, itu ukurannya kamusnya mungkin seukuran saku tapi agak lebih panjang gitu. Ya, nanti silakan juga bisa dicari, itu bisa dihafalkan 3.000 kata kalau mau dicicil. Udah itu paling solusinya, dan ya insyaallah pelan-pelan nanti akan bertambah dengan sendirinya. Nanti ada warna putih apa, warna hitam apa, warna hijau ya, warna merah, itu akan bertambah kemampuan hafalan kita seiring dengan kita belajar. Kemudian
kita masuk di bab yang keempat ya. Kita masuk di bab yang keempat. Ini tentang wazan if'al. Sebenarnya wazan ini teman-teman, ini mirip seperti pertemuan kemarin. Di wazan yang ke mana? Keberapa? Di wazan yang ketiga pada pembahasan kemarin di sulasi mazid yang ketambahan 2 huruf. Yang ketambahan 2 huruf yaitu if'alla, yaf'allu, if'illa, if'ilalan. Contohnya kemarin ihmarra, yahmarru, ihmiraran. Nah, itu sama persis dengan bab ini. Bedanya pada bab yang sekarang ini, bab keempat pada sulasi mazid yang ketambahan 3 huruf, itu tambahkan alif di mimnya itu, di ain fiilnya. Jadi if'ala jadi panjang ain fiilnya. If'ala, yaf'alu, if'ilalan. Ini juga termasuk wazan-wazan yang tidak begitu banyak keluar ya. Jadi tidak perlu khawatir, paling sedikit sekali keluar dalam kalimat-kalimat Arab. Mauzunuhu contohnya ihmarra, yahmaru, ihmiraran. Karena maknanya mengandung makna mubalaghah, nanti kita baca. Itu jadi terjemahnya bukan sekedar berwarna merah atau menjadi merah mukanya atau badannya, tapi maknanya jadi sangat merah atau merah sekali. Ya. Wa alamatuhu cirinya an yakuna madhihi ala sittati ahrufin. Ada 6 huruf pada fi'il madhinya. Lihat ada 6 huruf enggak? Ihmarra, 6 ya. 1 2 3 4 5 6 karena ra-nya double. Apa saja tambahannya? Biziyadatil hamzati, pertama ketambahan huruf hamzah di huruf pertamanya fi awwalihi, wal alifi wa bainal aini wal lami. Yang kedua ketambahan huruf alif itu yang tadi di tengah-tengah tadi, yang setelah ain fiil, situ ain fiilnya huruf mim pada ihmar, itu huruf kedua tambahannya. Bainal aini wal lami yang terletak antara ain fiilnya yaitu mim dan lam fiilnya yaitu ra. Sudah? Wa harfin akhara yang huruf ketiga yang sebagai tambahan adalah min jinsil lam fi'lihi fi akhirih, yaitu lam yang sejenis pada akhirannya, itu lam ra-nya ya. Kalau lam fi'il berarti ra-nya yang tasydid itu salah satunya adalah huruf tambahan yang ketiga. Di 3 huruf tambahan. Ya. Jadi aslinya cuma ha mim ra. Ha mim ra, ra yang salah satunya. Kemudian wabina'uhu pembentukannya fungsinya mubalaghatil lazimi, sama untuk menunjukkan makna banyak, makna sangat, makna hiperbola al-lazimi yang sifatnya itu lazim ya, tidak ada objeknya. Lakin hadzal babu ablagu min babil if'ilali. Nah, ini tambahan keterangannya. Kan tetapi bab ini itu lebih kuat hiperbolanya dibandingkan bab if'ilal. If'ilal itu tadi yang sudah Anda sebutkan di pertemuan kemarin di wazan if'alla, yaf'allu, if'ilalan. Nah, itu if'ilal. Istilahnya bab if'ilal. Bab ketiga pada bab sulasi mazid ketambahan 2 huruf. If'alla, yaf'allu, if'ilalan yang kemarin. Itu lebih kuat ini maknanya gitu. Kalau kemarin ihmar itu maknanya ya kita katakan merah ya, berwarna merah cukup banyak gitu. Berwarna merah cukup banyak, menjadi merah sekali. Nah, kalau ini menjadi sangat merah, betul-betul merah. Lebih-lebih lagi ini makna mubalaghah gitu ya. Itu teorinya. Ablag ya, min babil if'ilali, lebih tinggi, lebih kuat makna sangatnya. Li'annahu yuqalu. Nah, kita bandingkan, ini langsung perbandingannya 3 perbandingan. Perbandingan yang pertama adalah menggunakan sulasi mujarradnya itu hamiro. Kita baca dulu teksnya, hamiro zaidu. Ya, wa yuqalu yang kedua, nanti pembandingnya menggunakan sulasi mazid yang ketambahan 2 huruf yang pelajaran kemarin, yaitu ihmarra zaidun. Nah, pembandingnya yang sekarang kita bahas yaitu wa yuqalu yang ketiga, ihmarra zaidun. Nanti terjemahnya beda-beda. Enggak sama terjemahnya. Gitu. Berwarna merah terjemahnya berwarna merah, menjadi merah ini macam-macam terjemah. Kalau pakai hamira saja, lihat di annahu yuqalu hamira zaidun idza kana lahu humratun fil jumlah. Itu tafsirnya, penjelasannya.
Kalau pakai sulasi mujarrad 3 huruf saja, hamira, zaidun, artinya ketika itu Z ya mungkin wajahnya atau kulitnya berwarna merah ya biasa fil jumlati, memiliki sejumlah warna merah pada tubuhnya. Ya mungkin wajar sedikit ya. Tidak banyak, hanya sejumlah warna merah saja, mungkin di beberapa titik mukanya atau apa memerah gitu. Wa yuqalu kalau pakai ihmarra, pakai wazan yang kemarin, pelajaran kemarin ya, bab ketiga, wazan ketiga dari sulasi mazid yang ketambahan 2 huruf, tidak pakai alif, ihmarra pendek, ihmarra saja. Ihmarra zaidun maknanya idza kana lahu humratun mubalaghatun. Sudah ada makna mubalag. Yaitu ketika si Z itu ya memiliki wajah yang begitu merahnya, merah sekali. Ya, sudah. Wa yuqalu, sedangkan yang pakai alif yang kita sedang pelajari bab keempat pada wazan if'ala, yaf'alu, if'ilalan ini, ihmarra zaidun maknanya idza kana lahu humratun ziyadata mubalaghatin. Ada tambahan mubalaghahnya sehingga terjemahnya menjadi sangat. Z itu ya sangat merah, mungkin mukanya atau kulitnya menjadi memerah, sangat merah ya badannya. Nah, untuk membedakan lebih jelas lagi, bedanya apa? Ihmarra dengan ihmarra yang pendek dengan ihmarra yang mimnya panjang. Di antara ulama menyebutkan perbedaannya. Kalau ihmarra yang pendek, ya, ihmarra yang pendek itu menjadi sangat merah tapi tidak langsung, ada proses. Ya. Ya, ihmarra itu menjadi merah, sangat merah atau merah sekali, itu butuh proses yang mimnya pendek. Tidak langsung dan tidak tetap. Sewaktu-waktu dia memerah, si Z-nya memerah wajahnya, mungkin wajahnya begitu, kita anggap saja wajahnya, mukanya. Terkadang juga tidak gitu. Jadi enggak tetap sifatnya ihmarra. Tapi kalau ihmarra yang mimnya panjang, ini disebutkan oleh ulama dia sangat merah dan merahnya itu ya secara langsung gitu tiba-tiba merah dengan cepatnya memerah dan itu sifatnya melekat, tidak begitu saja hilang. Nah, itu perbedaannya antara ihmarra yang pendek mimnya dengan ihmarra yang panjang mimnya. Itu lebih jelas membedakan sangat merahnya itu kalau ihmarra itu lebih menempel pada si Z yang disifati dengan warna merah ini. Sudah? Ada pertanyaan tentang mubalaghah. Iya, mubalaghah itu artinya hiperbola. Dalam istilah kita bahasa Indonesia itu hiper ya. Hiper itu ya berlebihan. Maknanya terjemahnya bisa pakai sangat, bisa pakai betapa ya, betapa merahnya gitu kan. Alangkah ya mana-mana yang kalau bahasa kita apa? Makna-makna yang lebay gitu. Lebih kalau lebih kurang ya. Kita sangat atau banyak, begitu banyaknya. Hiperbola. Wazan-wazan apa? Kalau ditanya wazan apa saja ya sudah kita pelajari. Kemarin silakan dicatat. Ada makna-makna yang mubalaghah dikasih tanda. Sudah kita pelajari yang kemarin. Contoh yang bermakna mubalaghah apa? Yaitu yang bab ketiga, wazan ketiga. Disulasi mazid ketambahan 2 huruf. If'alla, yaf'allu, if'ilalan itu yang kena mubalaghah. Dan masih banyak lagi yang silahkan di murajaah di bab-bab atau wazan apa saja. Tinggal dicari, dibaca, nanti ketemu kata wabina'uhu limubalaghatil lazim. Nah, itu berarti menunjukkan makna sangat. Paham? Baik. Sekarang kita lanjutkan. Selesailah kita membahas bab yang keempat, wazan keempat dari sulasi mazid yang ketambahan 3 huruf. Jadi selesai pembahasan sulasi mazid dari mulai ketambahan 1 huruf, kemudian ketambahan 2 huruf, yang ketiga ketambahan 3 huruf. Ada 4 di sini, 4 wazan. Kita ulangi lagi yang ketambahan 3 huruf. Yang pertama istaf'ala yastaf'ilu istif'alan. Contohnya istakhraja yastakhriju istikhrajan. Ini yang paling sering muncul dalam syariat, istilah-istilah syariat ya. Dari mulai istilah istighfar ya. Kemudian
Ada juga nanti silakan dicatat tambahannya. Ada istilah istighfar tadi. Kemudian tambahannya ada istilah apalagi yang kita pernah dengar istilah istihza. Apa istihza? Dalam istilah syariat, istihza. Dilarang beristihza, gitu kan? Istihza itu apa? Ya, istihza itu apa? Mengolok-olok ya. Mengejek syariat. Enggak boleh kita mengolok-olok syariat. Nanti bisa terjatuh pada kekufuran. Kekufuran itu efeknya kalau dia benar-benar sengaja atau bahkan bercanda saja. Sebutkan dalam dalil, bercanda saja itu sudah bisa dia terjatuh pada kekufuran. Kekufuran itu efeknya apa? Murtad. Keluar dari Islam. Misalkan dia mencela Al-Quran. Gitu. Enggak boleh. Misalkan cuma bercanda, istihza, mengejek-ngejek syariat. Ya. Ada orang sedang menjalankan syariat, diejek-ejek. Ini juga hati-hati. Gitu ya. Ada orang misalkan rajin sholat, diejek-ejek. Wah, kamu kayak ulama aja. Gitu, rajin sholat. Ini hati-hati. Jangan mengejek-ngejek syariat. Misalkan mengejek Nabi kita, mengejek Allah, mengolok-olok Islam. Ini juga bisa jatuh ke dalam kekufuran. Namanya istihza. Nah, istihza itu diambil dari wazan ini. Istaf'ala, yastaf'ilu, istif'alan. Wazan yang pertama ya. Al-babul awwalu istaf'ala, yastaf'ilu, istif'alan. Itu kan istihza itu dari kata ini. Dari wazan ini. Istahza'a, yastahzi'u, istihza'an. Artinya mengejek atau mengolok-olok. Juga sama tadi istighfar ya. Kita sering dinasihati ya, beristighfar ya supaya hati kita tenang, banyak-banyak istighfar ya. Ternyata istighfar itu dari wazan istaf'ala yastafilu, yaitu fi'il madinya istighfaro, fi'il mudhari'nya yastaghfiru, kemudian menjadi istighfaron. Masdarnya adalah istighfaron. Masdar itu kata kerja yang dipendam. Jaren kalau dalam istilah bahasa Inggris. Sudah, itu jelas. Itu dua contoh yang familiar. Contoh lain, kalau mau ditambahkan, ya istaf'ala yastafilu, yang sering kita dengar adalah, contohnya itu istidlal. Kita mungkin sebagian kita pernah dengar istilah istidlal. Apalagi yang mungkin sudah belajar di pondok ya, di pondok pesantren, belajar usul fikih, belajar fikih, itu ada istilah istidlal. Istidlal itu mencari dalil. Nah, tadi kan wazan istaf'al yastafilu di antara faedah maknanya adalah mengandung makna tuntutan, menuntut, meminta. Contohnya tadi istighfaro yastaghfiru, istighfar itu maknanya meminta, menuntut. Menuntut apa? Menuntut ampunan, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada makna meminta, menuntut, memohon. Sudah? Kemudian contoh yang tadi istadalla yastadillu, istidlalan itu juga sama, meminta dalil. Sehingga istilahnya istidlal itu pendalilan. Ada lagi enggak contoh lain? Istakbaro yastakbiru, istikbaran. Apa maknanya istakbaro yastakbiru, istikbaran? Istakbara kalau pakai istakbaro yastakbiru, maknanya apa? Di ayat Quran ada enggak? Ada di ayat Quran apa? Di ayat Quran ada kata istakbaro yastakbiru. Ayatnya familiar. Kalau enggak salah tentang perintah berdoa hanya kepada Allah. Yastakbiru, istakbaro yastakbiru itu di surat. Nah, di surat Ghafir ya, ayat 60. Di surat Ghafir ayat 60. Ayatnya terkenal, Anda bacakan lagi. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ingat ayat ini? Perintah berdoa kepada Allah saja, niscaya Allah akan ijabah, Allah akan kabul. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Rabb kalian memerintahkan
kalian memerintahkan kita untuk berdoa kepadaku saja, kata Allah. Niscaya akan aku kabulkan doa kalian. Kata Allah, innal ladzina yastakbiruna. Sungguhnya orang-orang yang istikbar, orang-orang yang sombong. Istakbar, yastakbirun maknanya sombong. Orang-orang yang menyombongkan diri, yaitu nggak mau berdoa. Artinya gitu, nggak mau berdoa, nggak mau ibadah. Maka Allah akan masukkan ke dalam neraka, ya, jahanam dalam kondisi dihinakan, hina dina. Baik, itu sekilas penerapan, ya, kita belajar sorob dalam memahami istilah-istilah syariat. Ada lagi nggak? Sudah itu ya. Terakhir istaf'ala yastafilu tadi sudah kita jelaskan sebenarnya, yaitu istifham. Istilah istifham dalam pelajaran ilmu nahwu yang mungkin teman-teman sudah pelajari, ada namanya kata tanya. Kata tanya yaitu istifham, ya kan? Kata tanya yaitu apa? Istifham. Kok bisa kata tanya diartikan, diistilahkan istifham? Itu berasal dari wajan ini. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan, ya. Istafhama yastafhimu istifhaman. Maknanya ada makna tuntutan. Ingat wazan istafhama, istaf'ala yastaf'ilu memberikan makna tuntutan, permohonan dan permintaan. Maknanya adalah istifham itu meminta pemahaman, tolabul fahmi. Meminta pemahaman sehingga dia bertanya. Sehingga solusi kita paham itu dengan cara bertanya. Itulah disebut dengan istifham, kata tanya. Kenapa? Karena dengan meminta pemahaman kita jadi paham. Dengan cara bertanya kita jadi paham. Itu asal filosofinya. Istifham yaitu maknanya tolabul fahmi. Menuntut pemahaman dengan cara bertanya. Baik. Teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, masih ada waktu enggak? Sudah ya. Kita sini bahas ringan saja. Insyaallah kita lanjutkan nanti besok insyaallah. Dicatat dulu ini sudah masuk pertemuan ketiga. Ya, tidak banyak kita bahas karena mungkin untuk pemanasan dulu dengan wazan-wazan yang baru, wazan-wazan yang lebih panjang ya. Jadi dari pelajaran ini kita simpulkan ada 4 wazan dari sulasi mazid yang ketambahan 3 huruf. Dari keempatnya yang paling familiar, yang paling banyak manfaatnya dalam ya kita keseharian kita beribadah dengan istilah-istilah syariat yang kita kenal, maka dari wazan yang pertama tadi. Istaf'ala yastaf'ilu istif'ala. Sisanya ini sebatas kita tahu saja enggak apa. Kalau mau dihafalkan juga boleh, tapi yang wajib atau yang disarankan dihafalkan itu 6 wazan yang pertama di sulasi mujarad. Yang dulu pertemuan pertama itu kita pelajari, itu yang kalau mau dihafal. 6 itu saja dulu. Kalau sudah selesai, baru tambahkan di pertemuan kedua kemarin, silakan nanti ditambahkan, dikasih tanda kalau mau dihafalkan. Yang penting-penting itu wazan pertama sulasi mazid 1 huruf yaitu af'ala yuf'ilu, itu juga penting. Af'ala yuf'ilu. Kemudian wazan kedua dari sulasi mazid yang ketambahan 1 huruf itu fa'ala yufa'ilu. Itu juga banyak sekali ya. Dari wazan fa'ala yufa'ilu, taf'ilan, itu banyak sekali istilah syariat ya. Contohnya tajwid, ya, tauhid, apalagi tahmid, tahlil ya. Masih banyak lagi istilah-istilah syariat dari wazan fa'ala yufa'ilu, ya, taf'ilan. Ya, itu banyak sekali istilah-istilah syariat dari wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Teman-teman bisa dihafalkan juga itu. Ya, fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Kemudian juga yang penting apalagi yang paling penting itu di wazan keempat sulasi mazid yang ketambahan 2 huruf. Ana share screen supaya teman-teman mudah carinya. Wazan keempat. Nah, yang wazannya tafa'ala yatafa'alu itu. Ingat? Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan, itu juga penting. Silakan dicatat, bisa dibaca-baca ulang pelajarannya dan dicari contoh-contoh lainnya dalam
mufradat ya, dalam kamus atau dalam kitab-kitab buku-buku shoraf lainnya. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan, bab yang keempat. Wazan nomor 13 kalau di e-book itu. Contohnya di situ takallama yatakallamu takalluman. Makanya ada kitab muhadasah, kitab percakapan namanya at-takallum. Gitu. Takallum. Itu artinya pembicaraan. Dari wazan tafa'ala yatafa'alu juga banyak istilah-istilah syariat ya, yang lainnya. Ya. Contohnya ta'allum ya, ta'allam. Kemudian apa lagi? Tazawwaj, menikahlah. Ya, apalagi istilah-istilah syariat yang lain. Baik, teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, nampaknya cukup. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Semoga yang sedikit ini memberikan manfaat kepada kita semua. Sering-sering di murojaah. Ini ada, coba ada pertanyaan apa? Ya, wazannya yang perlu dihafalkan. Ya, yang pertama, 6 wazan pertama. Di pertemuan pertama, 6 wazan yang pertama. Ini sifatnya anjuran ya, tidak sampai wajib. Karena takutnya nanti membebani, ini masih shoraf dasar. Adapun nanti kalau sudah masuk shoraf-shoraf tingkat berikutnya, insya Allah nanti kita buka lagi shoraf-shoraf tingkat berikutnya, baru nanti wajib dihafalkan. Yaitu yang pertama adalah 6 wazan pertama. Di awal-awal kitab. Itu namanya sulasi mujarrad, 6 wazan. Ada fa'ala yaf'ulu, ya kan? Ada apa lagi? Fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, dan fa'ila yaf'ilu. Silakan itu dihafalkan 6 wazan itu. Yang berikut yang tambahannya di sulasi mazid tadi, ada yang pertama adalah af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Itu penting sekali. Nanti muncul istilah-istilah syariat Islam. Contohnya kata Islam sendiri dari wazan ini. Af'ala yuf'ilu, aslama yuslim. Yang berikutnya tadi tafa'ala yatafa'alu. Itu juga penting. Berapa tadi? Totalnya 9 ya. Sebagaimana sesuai yang Anda janjikan, ada sekitar 9 saja. Yang paling mudah, yang terakhir tadi. Yang istaf'ala, yang baru kita bahas hari. 10 berarti totalnya. Ada 10 yang sangat penting untuk kita pelajari lebih mendalam. Istaf'ala yang terakhir. Nomor 10. Istaf'ala yastaf'ilu istif'ala. Baik, itu cukup? Iya, nanti kalau suara putus-putus ya, nanti Anda segera tulis saja, nanti Anda share di grup ya, insya Allah ya. Anda share di grup, wazan-wazan apa saja yang perlu dihafalkan. Mungkin sinyalnya agak kurang bagus ya, gitu ya. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.